Saya mau bilang bahwa itu bukan dari ajaran Islam, dan mereka they should grow up gitu. Kayak ayo dong, jangan kekanak-kanakan. Kayak kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian takut pindah agama, berarti kalian nggak yakin dong sama agama kalian, ya kan? Itu yang pertama. Kalau kasar ya, ini maaf banget nih, orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik, ya, paling berisik di lingkungannya sekitar, di gerejanya doang. Tapi kalau Islam, ya, berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya, kita orang Islam pakai toa, ya, kedengaran kemana-mana. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku para pecinta channel Injil Habaget, pembahasan kita masih seputaran Cilegon. Kenapa kita terus bersuara tentang penolakan gereja di daerah Cilegon? Agar banyak orang tahu Bapak Ibu. Banyak orang bisa memahami, banyak orang bisa mengerti. Bahkan ada pihak-pihak terkait turun tangan, contohnya pemerintah. Nah ternyata saudaraku, bukan saja kita yang terus bersuara, yang menyoroti mengenai penolakan gereja di Cilegon. Bahkan ada dari pihak Muslim itu sendiri menyoroti tentang penolakan gereja di daerah Cilegon. Seperti apa cuplikan videonya? Ayo langsung saja kita melihat bagaimana komentar mereka terhadap penolakan gereja di Cilegon. HKBP Maranatha Cilegon. Sangat kena di jantungnya, kena mental kalau orang-orang bilang ketika kita mendengar komentar muslimah berikut ini. Saya cuma mau ngomongin orang-orang yang menolak pembangunan rumah ibadah agama lain pure karena mereka nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, bukan karena masalah hukum, bukan karena masalah perizinan dan segala macamnya. Saya mau bilang bahwa itu bukan dari ajaran Islam, dan mereka they should grow up gitu. Kayak ayo dong, jangan kekanak-kanakan. Kayak kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian takut pindah agama, berarti kalian nggak yakin dong sama agama kalian, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran mana yang mereka ikutin? Saya tuh bingung sendiri. Soalnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ada utusan dari Nasrani yang datang ke Madinah, dan mereka berdialog kepada Nabi. Terus mereka pas mau ibadah, mereka diizinkan untuk beribadah di dalam masjid. Jadi setoleran itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin ke saya. Kenapa di sana dilarang membangun gereja? Ya, emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Tidak ada. Kalau bagi saya tidak ada dampak apapun. Ya. Karena di Indonesia ini negara NKRI, negara kesatuan, ya, agama apapun ada di Indonesia, ya. Jadi Indonesia itu bukan agama Islam, ya. Jadi jangan seenak jidatnya kalian melarang umat Kristen untuk membangun gereja. Gereja itu tempat orang beribadah, tempat orang suci, ya. Jadi fungsinya sama juga dengan masjid gitu, tempat kita sholat gitulah, ya. Jadi kenapa kalian melarang untuk pembangunan gereja? Apakah kalian terganggu dengan umat-umat santri-santri? Tidak kan? Mereka juga sembahyang itu, maaf kalau kasar ya, ini maaf banget nih, orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik, ya, paling berisik di
di lingkungannya sekitar, di gerejanya doang. Tapi kalau Islam, ya berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa, ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya, ya. Jadi apalah tanggapan kalian kalau kayak gini? Masa bangun gereja nggak boleh? Orang Kristen mau sembahyang di mana? Gitu. Sedangkan di Indonesia ini bukan orang Islam doang, ya, banyak negara agama-agama lain di Indonesia nih. Kita tuh negara NKRI, udah diatur di Undang-Undang 45, keadilan bagi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan, ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Nah, sekarang menurut teman-teman, kira-kira aturan ini masih relevan gak sih kalau berlaku di situasi sekarang atau kondisi saat ini? Diskusi. Dan saudaraku, itu tadi komentar dari pihak Muslim itu sendiri terhadap penolakan gereja di daerah Cilegon. Nah, bagaimana tanggapan semuanya? Bagaimana tanggapan para pencinta channel Injil Habaget? Saya tunggu di kolom komentar. Juga boleh surat tanggapi saudara dari Tebrang yang selama ini tidak senang dengan ocehan saya ya mengenai penolakan gereja di Cilegon. Silahkan Anda komentar di kolom komentar mengenai muslim-muslimah tadi yang ikut menyoroti tentang penolakan gereja di Cilegon. Nah, saya ingin mengulang sedikit supaya saudara kita, tetangga kita, mereka bisa tahu ngapain sih kita ke gereja. Ya, mereka tidak tahu Bapak Ibu karena mereka berpikir selama ini kemungkinan ini karena saya juga pernah berada di dalam agama Islam. Dulu waktu saya beragama Islam, asumsi saya berpikir orang di gereja itu sembah patung. Orang di gereja itu joget-joget, bla bla bla, macam-macam ya. Orang di gereja itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Asumsi saya dulu. Ternyata ketika pertama sekali saya masuk gereja, Bapak Ibu, saya masuk gereja pertama sekali itu di gereja HKBP Jalan Jenderal Sudirman yang dibawa oleh orang tua angkat saya, Ibu Sinaga. Nah, orang tua angkat saya Bro Tobing, Bapak Sinaga. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, ketika saya masuk pertama sekali ke gereja HKBP Jalan Jenderal Sudirman di Medan, saya melihat ke atas gereja, saya melihat di sekeliling gereja. Apa yang saya lihat? Patung yang pertama sekali saya cari itu patung. Apakah benar di dalam gereja orang Kristen itu sembah patung semuanya? Apakah benar di dalam gereja itu patungnya besar sekali dan banyak sekali patung? Nah, ternyata tidak benar. Itu tidak ada. Saya lihat ya, seluruh ruangan saya lihat. Sampai mama angkat saya tegur saya, "Pendi, kenapa kamu lihat-lihat? Apa yang kamu lihat?" Terus saya hanya senyum. Saya baru cerita apa yang saya lihat ketika pulang sampai di rumah. Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, waktu saya masuk di gereja HKBP, saya melihat bagaimana mereka beribadah. Begitu hikmat, hening sekali, ya. Tidak riuh, tidak seperti yang saya bayangkan. Terus belajar kor di situ, baca firman dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh pendeta dalam hal ini. Nah, sekalipun waktu itu saya tidak tahu Bapak Ibu karena bahasa Batak, saya tidak tahu bahasa Batak, saya tidak mengerti, tapi saya bisa merasakan bagaimana hadirnya Tuhan. Ya, bagaimana mereka begitu hikmat dalam beribadah. Itu pertama sekali saya masuk ke gereja. Jadi asumsi saya selama ini mengenai gereja itu salah total. Nah, apakah ini juga yang asumsi teman-teman kita yang lain mengenai gereja? Saya percaya iya, karena itu adalah asumsi yang sudah turun-temurun mengenai gereja. Padahal kita di sana memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita bersorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Kita pakai seluruh anggota tubuh kita untuk memuliakan kebesaran nama Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan gitar, dengan kecapi, dengan drum, dengan seruling, ya. Kita meloncat-loncat, melompat-lompat. Untuk apa? Untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita bebas di dalam melakukan puji-pujian terhadap kebesaran Tuhan. Bebas.
Dan di saat kita membaca kitab suci, firman Tuhan mengajarkan kita satu hal yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh iman saya yang lama. Apa itu Bang Pendi? Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Jadi saya ingin katakan kepada saudara-saudara saya yang ada di Cilegon, khususnya Jemaat Tuhan AKBP Maranatha. Alkitab mengajarkan kita, kasihilah orang yang mengganggu ibadah kita. Kasihilah mereka yang menghambat gereja kita. Kasihilah mereka dan doakan mereka. Apa yang perlu kita doakan Bang Pendi? Supaya Tuhan lembutkan hati mereka. Supaya Tuhan menjamah mereka. Supaya Tuhan memperkenalkan diri kepada mereka. Supaya hujan pertobatan benar-benar turun di daerah kota Cilegon. Nah, karena Bapak Ibu, ini bukan kali pertama mereka menghambat izin gereja. Bukan Bapak Ibu. Tapi saya sangat takut sekali. Ya, sangat saya takut. Alkitab berkata doa orang benar besar kuasanya. Saya percaya, saya sangat yakin juga ada di antara kita yang benar-benar sungguh-sungguh berdoa meminta Tuhan yang campur tangan. Tuhan yang turun tangan. Ini mengerikan Bapak Ibu. Bila Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan. Mereka bukan melawan kita, mereka melawan Tuhan. Adakah manusia yang sanggup melawan Tuhan? Tidak ada. Ya, jangan coba-coba melawan Tuhan. Ketika kalian mengusik gereja, sama halnya kalian mengusik Tuhan. Karena itu adalah rumah ibadah. Ya, rumah ibadah di mana nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan di situ. Mengagungkan Tuhan. Kami mengagungkan Tuhan di rumah ibadah. Dan ketika kami ibadah, seperti komentar Muslim tadi, kami tidak mengganggu orang-orang di sekitar kami. Tidak. Karena kami tidak pakai toa. Ya, kami tidak pakai toa. Sama sekali tidak mengganggu. Bahkan apabila ada gereja di sebuah desa, desa itu akan maju ekonominya. Nah, karena kami berdoa buat desa itu. Kami berdoa buat lingkungan kami agar damai, aman, tentram dan maju. Kami tidak pernah berdoa tentang ini, tentang hancuran, tidak pernah. Alkitab menganjurkan kepada kami supaya kami berdoa yang baik-baik. Nah, saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu setia mendukung penginjilan Habaget. Nah, kemarin saya seharian di Cilegon, kita doa keliling Bapak Ibu. Kita melawan atmosfer-atmosfer di udara, penghulu-penghulu di udara. Kita lawan raja-raja jahanam ya di udara supaya rontok di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus nama di atas segala nama. Ya, dia raja di atas segala raja. King of the King itu Jesus Christ. Tidak ada yang bisa melawan kuasa Yesus. Tidak ada. Karena segala sesuatu tunduk di dalam nama Yesus. Kuasa kegelapan, kuasa sihir, roh nenek moyang, roh perzinahan, tunduk di dalam nama Yesus. Hancur lebur di dalam nama Yesus. Penguasa-penguasa yang ingin menghambat bertumbuhnya gereja, kita juga berdoa supaya mereka tunduk di dalam nama Yesus. Ini doa kita Bapak Ibu. Kemarin di saat kita melakukan doa keliling di daerah kota Cilegon. Bahkan kita mengelilingi juga yang ada di Cilegon supaya Tuhan jamah mereka. Hujan pertobatan turun di Cilegon dan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan turun di daerah Cilegon. Baik saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini bisa mencerahkan teman-teman kita dari seberang, tetangga kita, sahabat kerabat kita dari seberang, sehingga mereka bisa melihat, oh ternyata begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.